untuk selanjutnya karena waktunya kita sudah ini ya lumayan jauh panjang, maka cara pelatihan stop candu kita mulai, dan insyaallah cara ini langsung akan dibawakan oleh Syekhuna Ustaz Fadli Abi Akilah. Pada beliau tempat dan waktu, tafadhol Ustaz. Cek satu. Cek satu. Belum mulai udah setengah 12. Iya. Ya bagian tak setengah 12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama saya hormati tuan rumah Ustaz yang sama-sama saya cintai, ketua DPD ya, DPD Kiai Quranik Building Indonesia Bekasi, Ustazuna Abi Fahmi yang masya Allah menggelegar, kayaknya baru sarapan ya. Apalagi kalau kita kasih gorengan mungkin lebih luar biasa. Dan beliau salah satu guru saya juga, satu perjuangan di mana-mana saya pelatihan ada beliau. Ya, kalau bahasa Bekasinya 3L, lu lagi 4L. Ya, juga yang saya cintai sahabat-sahabat panitia SCC, ada Ustaz Gianto. Ya, Ustaz Said ya, dan cuma bertiga doang ya. Baik, dan juga para peserta, ini bukan peserta ini sebenarnya guru-guru saya semua nih. Ya, wajahnya itu nggak asing. Ya, dari ini sahabat lama saya udah lama nggak nongol nih, Bang Ustaz Agus sebenarnya pengusaha konveksi. Ya, terus beliau di belakangnya juga, pokoknya wajahnya nggak asing. Ya, antum juga Ustaz. Ya, ini ya Pramono di belakang lagi nih guru saya ini. Ya, beliau ini dari Kerawang. Ya, dia host radio DSK ya. DSK ya Kerawang. Beliau juga sama ya, kalau kemana-mana ketemunya beliau lagi. Ustaz Reza Abu Bilal ya, masih muda Pak. Ya, istrinya baru satu. Baru satu. Anak satu. Ya, istri baru satu. Jadi kalau bapak punya anak nggak apa-apa dijalan dua. Ya. Terus ahlan wa sahlan dari Kerawang. Terus bapak yang belakang ada beberapa yang tidak saya kenal. Terus umatnya satu nih, Umi ahlan di acara SCC pada hari ini. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi pada hari ini yang ternyata pada Allah wa masyafa'ala Allah takdirkan kita bertemu pada asatidzah dengan saya ya. Karena kita rencananya itu bulan April kalau misalnya tidak ya. Tanggal 5 April. Ternyata memang Allah menakdirkan kita di lockdown. Ya, Allah menakdirkan, takdir Allah sangat indah, takdir Allah sangat luar biasa. Hampir 40 tahun saya hidup, baru ini saya nikmat menjalankan saum syahr Ramadan. Ya, nikmat sekali. Ya, karena di lockdown selama sebulan penuh. Ya, ternyata banyak bersyukur rangkaian semua ibadah ya
ya pada bulan Ramadan tahun ini luar biasa sekali. Ya, terus juga kita juga bisa berkumpul ya dengan keluarga kita yang tercinta. Pernah nyangka nggak Bapak Ibu para asatizah, ternyata kita bisa mengetahui sifat asli dari istri kita. Kalau yang punya dua mungkin istri-istri kita ya. Ternyata kita baru tahu selama mungkin 20 tahun menikah ya, atau 40 tahun menikah, baru kali ini oh ternyata istri gue begini gitu ya. Iya enggak? Karena apa, saya yakin antum semua ini kan adalah orang di keluarga yang bertanggung jawab akan maisha ya. Jadi setiap hari keluar ya, entah kalau yang punya bisnis di dalam rumah ya. Jadi ternyata oh istri kita begini, ternyata anak-anak kita begini, ternyata kewalahan juga ya ngadepin anak-anak gitu loh. Kalau yang istrinya satu mungkin anaknya cuma segitu, kalau istrinya 2-3 gimana ceritanya? Ya ternyata luar biasa Allah takdirkan kita di lockdown ya, sebegitu kuatnya serangan corona itu. Hanya virus yang kecil Bapak Ibu, virusnya kecil, ditanya takut atau tidak, ada yang bilang takut, ada yang bilang tidak. Sekarang juga sebenarnya saya agak-agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya ya, cuma saya berdoa kepada Allah, ya Allah saya kasihan dengan panitia gitu. Panitia kan ditanya sama peserta ya kalian, karena uangnya sudah masuk ya. Ternyata Allah takdirkan panitia kita itu luar biasa Bapak Ibu, dengan menjaga amanahnya. Artinya uang yang sudah masuk artinya harus dilaksanakan ya. Beliau bertanggung jawab, ini harus jadi walaupun kondisinya ya di Jawa Barat kan lockdown ini diperpanjang, PSBB-nya sampai tanggal 26. Betul ya? Nah, tadi sebenarnya waktu dihubungin sama panitia, wah iya nggak ya? Cuma memang ini harus jadi ya, sharing ini harus jadi karena kasihan. Jadi itu kita bersyukur kepada Allah. Tak lagi nggak ada yang nggak mungkin ya di mata Allah. Ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga dengan virus corona ini iman dan takwa kita semakin bertambah Bapak Ibu. Ya dengan corona ini Allah makin tunjukkan ya jalan-jalan siratal mustaqim ya, jalan-jalan yang Allah memang karuniai ke depan. Karena umat Islam yang ke depan ini tantangannya luar biasa. Ya Allah satukan hati-hati kita di keluarga, karena memang keluarga lah yang lebih awal kita perhatikan ya. Baik, tak lupa salawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in-nya. Semoga kita sebagai umatnya yang dhaif ini, yang fakir ilmu ini, ya selalu bisa menjalankan apa yang beliau contohkan dan apa yang beliau jauhkan ya. Jadi merinding sebenarnya tadi apa yang disampaikan Ustaz Rabi Fakih. Sebenarnya apa sih tujuan kita datang ke sini ya? Apa cuma sekedar ingin jago terapi atau menambah khazanah terapi? Saya yakin di ruangan ini banyak yang memang sudah mempunyai ilmu-ilmu terapi yang lain, yang mulai dari ruqyah syariah, ya pijat, mungkin refleksi. Karena saya ketemunya beliau-beliau lagi, refleksi ya, mungkin akupuntur dan lain-lain. Nah, kembali apa yang disampaikan Ustaz Rabi Fakih tadi, ya kita harus luruskannya. Ya luruskannya apa tujuan kita datang ke sini, apa tujuan kita belajar. Baik Bapak Ibu, saya mulai ya, karena sekarang sudah hampir jam 10. Jadi sebelum mulai saya ingin yang mengenal saya juga ingin mengenal. Ya saya Fadli, ya saya salah satu sahabat-sahabat teman-teman yang berjuang di Jalan Ruqyah Syariah. Ya saya di KCR, Komunitas Cinta Ruqyah.
saya juga di Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia bersama para guru-guru saya. Saya ini bukan ustadz sebenarnya, saya ini tulab ya. Saya banyak belajar ya, karena memang saya berpikir nanti ketika sudah mau akhir zaman, kita kan sekarang udah mau, sekarang zamannya mulkan jabarian ya. Jadi tidak mau hampir ke akhir zaman ya. Jadi nanti semua elektronik semua akan mati. Semua mobil mungkin apa segala macam keahlian di dunia ini mungkin semua akan hancur semuanya. Ya, di dunia kesehatan lah mungkin nanti yang akan dicari adalah terapi-terapi yang Bapak Ibu jalani. Ya, mungkin kayak pijat. Ya, nanti mungkin dunia kedokteran pun mungkin akan hancur. Ya, karena kedokteran sekarang itu semuanya pakai alat Bapak Ibu. Semuanya pakai teknologi. Nanti ketika zamannya akhir zaman nanti, apalagi ketika Dajjal turun, semuanya hancur. Ya, karena saya berpikir, ya Allah, apa yang bisa saya lakukan nanti? Ya, kan katanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Ya, jadi saya banyak belajar ya dari ilmu A, B, C, D, F, G, dan juga ilmu Stop Candu Community ini termasuk ilmu yang baru. Ya, saya perkenalkan sebelumnya. Ya, ilmu yang baru yang ditemui ya, atau foundernya adalah guru saya, sahabat saya ya, yaitu Ustaz Rizky Al-Bantani. Beliau ada di Sukabumi. Tadi malam juga saya berkomunikasi dengan beliau, mohon izin ya. Ya, kalau seorang murid kan harus minta izin sama gurunya ya. Ustaz, besok insyaallah acara yang terpending insyaallah jadi dilaksanakan. Tolong doakan semoga info ini berkah ya, buat saya dan buat teman-teman. Saya hanya ingin sharing. Saya bukan ingin menggurui Bapak Ibu sekalian. Apa yang sudah diajarkan sama beliau harus kita turunkan ke bawah. Begitu juga nanti Bapak Ibu ketika sudah mendapatkan ilmu yang sedikit dari ilmu yang luar biasa, tolong diajarkan lagi, diturunkan, karena beliau menyampaikan untuk umat silakan ya, untuk sebarkan ya. Jadi SDC ini training pertamanya itu di bulan September. Saya perkenalan ya, di bulan September 2019. Trainernya yaitu ya Ustaz Rizky. Jadi saya punya rekamannya sebenarnya ya. Jadi saya satu tim sebenarnya sama teman-teman, sama ada Ustaz Sahih, Pak Gianto ya, dan Ustaz Abi Fakih ya. Itu di bulan September 2019 kita sama-sama belajar. Oh, ternyata ini adalah hasil tajribah. Ya, tajribah itu adalah hasil penelitian dan hasil apa yang dilakukan di lapangan oleh Ustaz Rizky ketika menterapi para klien-klien atau para pasien-pasien yang berkaitan dengan kecanduan. Ya, qadarullah beliau tinggal di Sukabumi itu dekat sama Lido ya, Lido itu BNN ya, Badan Narkotika ya, Badan Narkotika Nasional. Nah, akhirnya beliau menemui atau mendapat konsep, oh ini loh terapi candu. Akhirnya beliau membuat dan teman-teman membuat komunitas yaitu Stop Candu Community. Akhirnya beliau mengadakan pelatihan, mengundang teman-teman, nih siapa yang mau ikut, ayo silakan. Jadi kita kita sharing. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, artinya beliau menyampaikan ini harus jalan ya. Jadi beliau juga masih banyak butuh perbaikan di 1, 2, 3 lain hal, karena ini menyangkut dengan terapi kejiwaan ya. Jadi basic Ustaz Rizky ini adalah beliau terapis dan beliau itu mantan dukun belasan tahun ya. Beliau dari Aceh sampai Papua sudah pernah ya berjalan ya menterapi dengan gaya-gayanya di zaman dulu ya, dengan penuh kesyirikan. Makanya beliau membuat
konsep terapi candu. Ya, makanya pada hari ini saya tidak ingin mengajarkan, tapi saya hanya ingin sharing. Jadi apa yang beliau dapatkan, apa yang beliau sampaikan ke saya, dan saya sharingkan. Saya lakukan dulu, ya, karena saya nggak melakukan tapi langsung sharing, tidak mau. Jadi saya lakukan ke klien-klien saya, ke pasien-pasien saya. Oh, ternyata pendekatan terapi dengan Al-Quran Solution, ya, ternyata luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya, hanya satu ayat yang memang kita yakini, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Sebenarnya ayat itu ya pendek, tapi coba buka tafsirnya, luar biasa sekali. Ya. Jadi Allah turunkan ya Al-Quran, yaitu memang untuk sebagai syifa, sebagai obat atau penyembuh. Ya. Jadi pendekatan terapi pada hari ini yang akan saya sharing ada berkaitan dengan Al-Quran Solution. Ya, kita benar-benar mengharapkan ridho Allah, karena salah satu yang bisa menyembuhkan penyakit kita hanya Allah. Ya, jadi mohon maaf kalau memang ada terapi-terapi lain yang memang sudah mungkin lebih dulu ada, ya, terapi-terapi yang menggunakan beberapa sistem, ya, beberapa cara, ya, beberapa metode untuk kecanduan. Ya, Bapak Ibu bisa mungkin tahu ada terapi hipnosis, mungkin ada NLP, ada SEF, ya, atau ada yang lainnya. Ya, jadi mohon maaf, kami di sini pendekatannya di Al-Quran. Kami di sini pendekatannya benar-benar bagaimana berdoa kepada Allah, ya Allah, apa yang kami lakukan terhadap apa yang kami berikan, apa yang kami dakwahkan, apa yang kami berikan terapi terhadap pasien-pasien kami, terhadap klien, itu semata-mata hanya untuk meningkatkan ya keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya sendiri mengajarkan ini loh konsepnya. Alhamdulillah. Ya, sampai hari ini saya gunakan terapi itu, ya, ternyata luar biasa sekali. Ya, memang enggak semua pasien, enggak semua klien itu bisa sembuh. Enggak ada, ya, yang bisa menjamin setiap orang yang kita terapi sembuh, itu tidak ada, enggak ada jaminan. Terapi apapun, ya, coba datang ke saya kalau misalnya, oh saya Pak, saya menterapi semua pasien saya sembuh, enggak ada. Bohong. Ya, bahkan kedokteran pun yang menggunakan tenaga teknologi, ya, kecanggihan barat, ya, bilang bisa sembuh, saya nggak yakin. Ya, jadi artinya kita benar-benar, ya Allah, saya melakukan terapi ini, urusan kesembuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya masuk, ya, pada hari ini kita ingin belajar terapi, bagaimana menterapi kecanduan rokok dan narkoba. Ya, tadi saya singgung tentang stimulan, ya, stimulan, bagaimana sih cara menterapinya. Baik, pertama-tama kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga niat kita, menjaga diri kita dari godaan dan serangan bangsa jin, syaitan, iblis dan teman-temannya. Ya, karena ini adalah terapi Al-Quran, ya, pasti, ya, mereka pasti mengincar kita. Pasti mereka ada di ruangan ini, pasti mereka berusaha untuk menggagalkan acara pada hari ini, menggagalkan Bapak Ibu yang ingin mendapatkan, ya, sedikit ilmu yang Allah berikan. Ya, jadi kita berdoa, ya, kita bertaus, ya, Allah masing-masing dalam tubuh kita. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Ya, wabizidna ilma warzuqni fahma. Semoga Allah fahamkan kita, ya, Allah beri kemudahan kita untuk sama-sama diskusi, ya, sama-sama sharing nantinya, ya. Baik, kita masuk materi karena sekarang juga udah mau jam 10. Yang pertama adalah kenapa sih kita alasan hadir kita pada hari ini,
Yang di sini ada beberapa alasan hadir Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah ghirah memberikan manfaat untuk umat. Ya, seperti yang saya tadi sampaikan, khairun nas manfa'uhum linnas. Ya, sebagai manusia adalah bermanfaat buat orang lain. Ada seorang sahabat Nabi, ya saya lupa namanya, mengatakan, ya Allah, jika memang hidupku tidak bermanfaat buat orang lain, ya Allah, cepat cabutlah nyawaku ya Allah, agar tidak terlalu lama, ya tidak terlalu banyak siksaan, dan juga ketika nanti saya di akhirat nanti Allah tanya apa yang sudah akan melakukan, ya untuk umat ini, ya. Jadi semata-mata kita ingin benar-benar untuk bermanfaat buat umat, ya tidak semata-mata hanya untuk mengisi dompet kita masing-masing. Saya minta tolong niatnya diubah. Yang kedua adalah darurat solusi untuk ya. Yaitu misi darurat solusi untuk masalah kecanduan, ya. Jadi ini Bapak Ibu, di Indonesia ini sebenarnya kewalahan, ya kewalahan. Badan Narkotika Nasional pun kewalahan bagaimana menterapi dan menghadapi orang-orang yang kecanduan, ya. Kewalahan berapa sih, ya para pasien-pasien, para klien yang membutuhkan terapi candu. Ya saya pernah ditegur ya sama guru saya Ustaz Farid Ahmad Ogbah, ya antum harus berjuang untuk umat, ya karena saya mendapatkan informasi dari kepala BNN, karena pada Allah beliau dekat, bahwasanya para pejabat-pejabat negara itu sudah kebingungan bagaimana mengatasi kecanduan, ya yang sangat luar biasa sampai hari ini, ya karena BNN pun ya banyak bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk mengatasi masalah ini, ya. Saya juga punya sahabat seorang polisi, ya beliau polisi di Polda, beliau khusus di resort narkoba. Ya beliau mengatakan, Ustaz, antum mau enggak, ya kan ketika saya mendapatkan tangkapan gitu, ya. Jadi beliau menangkap, tapi karena girohnya beliau sudah mengenal Islam dengan baik, ya saya punya sahabat, dia juga punya rumah Quran, seorang polisi, ya bisa nggak saya bantu, ya untuk menyelesaikan masalah-masalah ini dengan Quranic solution, ya. Alhamdulillah saya juga ada bekerjasama dengan beliau, ya ada beberapa orang yang dia tangkap. Jadi dia itu kalau di lapangan galak, Bapak Ibu. Ya saya menterapi pasiennya itu orang yang dia tangkap. Ya namanya polisi kan harus begitu, ya. Dia punya pistol, jadi ketika menangkap si korban itu galak, ya artinya harus tegas, ya. Tapi ketika bicara soal terapi dia lembut, karena memang beliau sudah tahu dan sudah mengaji, sudah paham Al-Quran, dan sedikit-sedikit sudah paham dengan sunnah Rasulullah SAW. Ketika saya bicara dengan orang yang ditangkapnya, yang pernah masuk penjara, dia bilang, oh bapak itu galak sekali sama saya, bentak-bentak, ya dalam ya mungkin itu adalah secara profesionalnya, ya. Sampai sekarang saya masih bisa berhubungan dengan beliau, ya karena memang dia butuh bantuan. Karena rata-rata orang yang terkena canduan narkoba ini sudah masuk penjara, sudah masuk rehabilitasi, ya keluar terus masuk lagi nantinya, makai lagi. Rata-rata seperti itu. Kalau memang nggak tuntas, makai lagi. Saya yakin, ya karena memang tergantung dari keinginan, tergantung dari kemauannya, kira-kira mau berubah atau enggak. Ya kalau memang mau berubah ya sudah. Kita bukan montir Bapak Ibu, ya kalau di saya punya slogan ruqyah, ya atau kita terapis itu bukan montir, ya kita nggak bisa memperbaiki orang, ya ini falsafah saya nggak bisa memperbaiki orang yang mulai dari kepala sampai kaki, nggak bisa,
kita hanya membantu dan kita hanya berdoa kepada Allah. Allah lah yang menyembuhkan semuanya. Ya, jadi kalau kita sudah dakwahi, kita terapi, mau pijat kayak, mau akupuntur kayak, mau ruqyah kayak, ya, dia hanya tidak mau berubah, selesai, capek. Ya, artinya kita dakwahi sudah nggak kena, selesai. Lanjut, rasa kekhawatiran terhadap umat. Ya, kita khawatir pada saudara-saudara kita, pada sahabat-sahabat kita yang makin lama dunia ini semakin aneh. Ya, terus menebar solusi yang sederhana dan aplikatif untuk umat. Dan nilai kebaikan sangat amat luas. Ya, saya yakin ketika Bapak Ibu berjuang di jalan Allah, ketika Bapak Ibu menterapi, ya tidak semata-mata hanya untuk mencari uang, mencari maisha. Saya yakin yang nilainya sungguh luar biasa di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin rezeki itu tidak hanya uang, tapi bisa kesehatan. Ya, anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha, istri-istri kita menjadi istri yang soleha. Intinya itu, ya. Oke. Jadi hari ini kita bahas tentang candu. Apa itu candu? Candu yaitu ketagihan akan sesuatu hingga menjadi ketergantungan. Apapun itu yang menjadi ketergantungan itu disebut dengan candu. Ya, baik pada obat-obatan, ya minuman, ya permainan dan sebagainya. Ada yang bertanya, Pak, kalau poligami candu atau bukan? Sudah satu hari. Bagaimana, benar ya? Ada yang bertanya seperti itu. Ini harus saya sebagai praktisi. Ya, saya bilang tergantung orangnya. Ya, tujuannya apa dulu, gitu kan? Karena banyak ya. Sekarang sahabat-sahabat kita tuh yang bicaranya poligami terus. Gitu. Nah, sekarang mohon maaf ada omongan satu, saya nggak begitu terlalu mencolok. Ya, maksudnya ada umi. Jadi lanjut ya. Ini kita bicara tentang rokok. Kecanduan nikotin, kondisi ketika seseorang mengalami ketergantungan pada zat nikotin yang tertentu, ya pada produk hasil tanaman tembakau, jadi seperti rokok. Kondisi kecanduan nikotin membuat penderitanya tidak bisa lepas dari pengaruh nikotin. Saya mau tahu, kira-kira dari di ruangan ini adakah yang pernah merokok? Angkat tangan. Yang pernah merokok? Pernah. Pernah. Ada masih. Atau yang masih? Ya. Kenapa saya balik? Ya, saya balik bicara tentang nikotin. Ya, jujur saya juga mantan perokok, Bapak Ibu. Ya, aneh kan, dulu saya merokok itu waktu saya nyantri. Aneh ya. Jadi waktu nyantri saya bahas kitab Adabul Alim wal Muta'alim sambil merokok. Bayangin, kitab adab, ya, ternyata sambil merokok. Karena apa? Kiai saya merokok. Ya kan? Meniru, karena Adabul Alim wal Muta'alim, ya kan? Sambil merokok, gimana coba santrinya nggak merokok? Ya, artinya saya pelaku merokok juga. Kenapa saya makanya wah seru nih, ada terapi. Ada terapi bagaimana cara menterapi orang perokok. Karena saya pernah menjadi orang yang candu karena rokok. Ya, oh caranya begini. Saya kaitkan, saya merenung, dulu saya stopnya begini. Bayangin, coba sambil ngulik kitab dulu, ya mungkin kitab Nahwu, Jurumiyah, Syarah Jurumiyah, Matan Jurumiyah, ya kan? Coba sambil belajar ilmu alat sambil merokok, keren kan? Bayangin, ya sampai saya udah merokok belum? Keren. Coba, jadi artinya oh iya ya, makanya mengena ketika saya belajar ini dengan saudara Ustaz, Anda pernah merokok, ya kan? Oh begini. Akhirnya terapkan kepada pasien-pasien kita, kepada klien-klien kita, alhamdulillah luar biasa. Nah, nikotin menimbulkan efek kesenangan sementara di otak, Bapak Ibu, yang membuat kekurangan seseorang ketergantungan. Akibatnya orang yang kecanduan nikotin akan merasa cemas dan mudah marah jika tiba-tiba tubuhnya tidak mendapatkan asupan nikotin. Ya, nah coba Bapak Ibu atau bapak-bapak yang pernah merokok dulu gimana? Ketika jisam sudah nggak ada di kantong, begitu rasanya seperti apa? Itu rokok ya.
apa namanya? Kalau orang apa? Habis makan orang udut.